rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisuha, dan bermula nomor ke-6 daripada syarat sahnya Jumat. Nomor ke-6 adalah ayyataqaddama khutbatani, bahwasanya mendahului kepada sholat Jumat apa khutbatani, dua khutbah, lil ittiba'i, karena mengikuti sunnah Rasul, bi khilafil aidi, berbeda dengan hari raya. Fa inna khutbataihi, maka sesungguhnya khutbah keduanya hari raya, yaitu muakhkharun, diakhirkan, lil ittiba'i, karena mengikuti sunnah Rasul. Syarat nomor ke-6 daripada syarat sahnya Jumat, khutbah Jumat itu duluan. Khutbah dulu baru sholat. Mengikuti sunnah Rasul. Berbeda dengan hari raya. Kalau hari raya sholat dulu baru khutbah. Itu juga mengikuti sunnah Rasul. Wali anna khutbatal Jum'ati, dan karena sesungguhnya khutbah Jumat yaitu syartun, menjadi syarat, lisihatiha, bagi sahnya Jumat. Wa syartu, dan bermula syarat, muqaddamun, didahulukan, ala masyrutihi, kepada yang disyaratkan, gitu ya. Jadi Jumat ya, sholat Jumat namanya masyrut, begitu ya. Khutbah Jumat namanya syarat. Kalau sholat Jumat tidak ada khutbah Jumat, maka sholat Jumatnya enggak sah. Karena khutbah Jumat syarat. Sholat Jumat masyrut, maka syarat dulu yang harus didahulukan, baru masyrut, begitu ya. Ya. Jadi kalau ada syartun, ada masyrutun, maka syartun dulu yang didahulukan, baru masyrut. Khutbah Jumat namanya syartun, sholat Jumat namanya masyrut, maka khutbah dulu yang didahulukan, baru sholat Jumat yang diakhirkan. Wa yusannu fil khutbataini, dan disunahkan di dalam dua khutbah, apa kaunuhuma, ada keduanya dua khutbah, ala minbarin, di atas mimbar. Fa illam yakun, maka jika tidak ada mimbar, fa ala murtafi'in, maka di atas tempat yang lebih tinggi. Sunnahnya apa itu? Sunnah ya. Berarti nggak wajib ya. Jadi boleh-boleh aja orang khutbah Jumat di bawah, paham nggak? Jadi nih kayak begini nih, ente duduk, ane diri. Jadi khotib Jumat boleh-boleh aja. Ya, karena apa? Hukumnya di atas mimbar itu sunnah, nggak wajib. Jadi boleh-boleh aja ente pada duduk sholat Jumat, ane diri. Nggak pakai mimbar, boleh aja ya. Karena hukumnya sunnah. Kalau nggak ada mimbar, boleh juga dilakukan di atas tempat yang lebih tinggi. Ya, gitu. Naik khotibnya, nyari tempat yang lebih tinggi ya. Dia khutbah boleh. Tapi tetap hukumnya sunnah. Wa yusannu, dan disunnahkan lil khatibi, bagi khatib, ayyusallima, apa hendaknya mengucapkan salam, ala man indal minbari, kepada orang yang ada di dekat mimbar atau di sisi mimbar, awil murtafi'i, atau di dekat tempat yang tinggi. Begitu, paham nggak? Berarti kalau pengen pakai sunnah, khotib Jumat itu salamnya 2 kali. Gitu ya. Ini mimbar nih misalnya nih, ente jalan ya. Begitu nyampe di mimbar tuh, begitu nyampe kayak model di Asapia tuh. Bukan kan di bawah tuh, begitu nyampe, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam dulu ke yang ada di dekat mimbar. Nanti begitu dia naik, salam lagi kepada seluruh jamaah. Jadi sunnahnya 2 kali berarti salamnya ya. Salam yang pertama kepada orang yang dekat mimbar, salam yang kedua ketika dia udah di atas mimbar. Gitu ya. Wa ay sa'uda yas'udu. Wa ay yas'uda,
Dan hendaknya disunahkan, hendaknya naik ini si khotib bita apa tuh? Bita uddatin, dengan pelan-pelan. Warifkin, dan lemah lembut. Ya, naqalahu Zayadiyu an Muhammad al-Juwaini, dan menukil ini pendapat Imam Zayadi dari Imam Muhammad al-Juwaini. Ya. Tuh. Dan disunahkan lagi khotib naiknya nyantai pelan-pelan. Jangan buru-buru ya. Jangan naik mimbar gerasak gerusuk. Buru-buru jangan. Jangan tergesa-gesa, jangan lari ya. Pelan-pelan, santai aja. Tak 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 naik mimbar. Itu hukumnya sunnah. Wa ayyaqbal alaihim idza sa'idal minbar, dan hendaknya disunahkan menghadap ini si khotib alaihim kepada jamaah idza sa'ida, apabila naik ini si khotib al minbaro, akan mimbar au nahwihi atau umpamanya mimbar. Wantaha, dan sampailah khotib ila darajatil lati, kepada derajat allati tusamma bil mustarohi, ya, yang disebut ini darajat dengan mustaroh, ya, sampai udah mentok di ujung. Jadi sunnahnya begitu, ya. Jadi sunnahnya kalau di Asyafi'iyah, ya, atau di masjid-masjid lain, kita khotib naik mimbar ngebelakangin jamaah nggak? Ya kan? Ngebelakangin ya. Gitu. Begitu khotib naik, jamaah ada di mana? Pada sunnahnya khotib naik mimbar, jamaah ada di depan khotib. Mundur. Ya? Jalannya mundur, jadi naik. Agak mundur. Tinggal dipindah aja pintunya. mimbarnya. Bukan khotib naiknya begini mundur. Agak, ya. Bukan. Gitu ya. Tuh. Kalau misalnya ini mimbar, rata-rata khotib naik begitu ya, ngebelakangin, kan? Nah, mestinya tempat naiknya dari sini, dari sini tempat naiknya nih. Jadi bukan dari sini. Kalau dari sini ngebelakangin jamaah, mungkin dari sini naiknya. Kalau dari sini menghadap ke jamaah nggak? Ngadep naiknya, cerek, menghadap jamaah. Itu sunnahnya begitu. Sunnahnya khotib naik mimbar itu menghadap jamaah Jumat, bukan membelakangi jamaah Jumat. Tinggal digeser aja mimbarnya, ya, hah? Dibalik, ya. Tadinya mimbarnya naiknya dari sini, balik aja puter, ya, diputer. Pakai pintu belakang. Iya, berarti pakai pintu apa? Pintu belakang. Ya, bisa aja sebenarnya ya. Diputer, jadi khotib begitu pengen naik ke mimbar, dia dari tempat imam tuh dikasih gang sedikit tuh, naik. Jadi begitu naik madepnya langsung ke jamaah. Itu sunnahnya begitu sebenarnya. Sunnahnya khotib naik mimbar itu menghadap kepada jamaah Jumat. Sunnahnya begitu. Wa ayyusallim alaihim, dan sunnah hendaknya mengucapkan salam si khotib alaihim kepada jamaah. Jadi berarti 2 kali salam ya. Salam pertama ketika dia baru nyampe di mimbar dengan orang-orang yang di dekat mimbar. Salam yang kedua begitu dia udah nyampe di atas mimbar. Berarti 2 kali salam sunnahnya. Summa yajlisa, kemudian sunnah hendaknya duduk ini si khotib. Fa yu'adzinu wahidun lil ittiba'i, maka hendaknya berajan siapa satu orang lil ittiba'i, karena mengikuti sunnah Rasul, bil jami'i, di dalam seluruhnya. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk khotib. Begitu duduk azan. Itulah yang terjadi pada zaman Rasulullah. Begitu ya. Gitu. Enggak ada azan awal. Sama. Gitu. Ittiba. Jadi zaman Rasulullah begitu. Trek, khotib naik di atas mimbar, assalamualaikum warahmatullah, duduk azan. Zaman Rasulullah begitu.
zaman Rasulullah. Jadi azannya Jumat cuma berapa ya? Satu kali doang. Ketika khatib udah duduk di atas mimbar. Qala Ibnu Hajarin, berkata Imam Ibnu Hajar fi Tuhfatil Muhtaji, dalam kitab Tuhfatil Muhtaj, wa ammal adzanul ladzi qablahu 'alal manarati, dan adapun bermula azan yang sebelum khatib duduk di atas mimbar, 'alal manarati, di atas menara, fa ahdatsahu Utsman radhiyallahu anhu, maka melakukan sesuatu yang baru kepada ini adzan siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Waqila, dan dikatakan juga, katanya ada yang bilang Muawiyah tuh yang melakukan ini. Muawiyah. Kenapa? 5, karena kasuron nasu, banyaknya manusia. Ya. Orang udah banyak. Kalau azannya sekali doang, khatib udah di atas mimbar, waduh banyak yang ketinggalan. Makanya Sayyidina Utsman melakukan azan pertama. Biar orang-orang, oh Jumat ya. Masih keburu dia, datang ke masjid. Nah, sekarang bagaimana? Bagusan mana nih? Begitu ya, bagusan mana? Make azan atau kagak? Gitu ya. Wa min sama, begitu ya. Ini kata Ibnu Hajar ya, bukan kata Ibnu Hajar ya, bukan kata Kohar nih. Wa min sama, dan dari demikian itu ahdasa Utsmanu, Sayyidina Utsman melakukan sesuatu yang baru, kanal iktisaru alal ittibai afdhala. Kanal iktisaru alal ittibai afdhala. Maka ada apa? Meringkas alal itba'i, kepada mengikuti sunnah Rasul, yaitu afdhalah, lebih utama. Kata Imam Ibnu Hajar, illa lihajatin, kecuali karena ada hajat. Kata Imam Ibnu Hajar, kalau tidak ada hajat, orangnya segitu-gitu doang, dan orangnya ya tengah 12 udah pada kumpul semua, ya gitu. Kata saya gimana? Kata Imam Ibnu Hajar, yang paling bagus sekali aja azannya udah. Khatib naik atas mimbar, azan sekali udah. Karena ikhtisar, meringkas, cuman satu kali azan itu afdal, lebih utama kalau tidak ada hajat. Sekarang bagaimana kalau ada hajat? Ka'an tawaqqafa huduruhum ala ma bil manarati, ya, seperti bahwasanya terhenti apa hadirnya jamaah alma, atas sesuatu yang ada di atas menara. Kalau belum ada azan yang pertama, pada kagak mau berangkat, ya. Belum ada panggilan. Nyantai amat loh, Jumat nih, tenang aja, belum azan. Ya, nungguin azan pertama. Kalau belum ada azan kagak mau berangkat. Tawakuf namanya, terhenti hadirnya jamaah, nunggu azan pertama. Berarti ada hajat nggak? Kalau ada hajat, kata Imam Ibnu Hajar, silahkan make azan pertama, kemudian azan kedua. Tapi kalau tidak ada hajat, orang semuanya udah kumpul, ya, itu lebih afdal satu kali azan aja. Gitu ya. Gitu. Bukan kata wah Imam Ibnu Hajar, ntar anda disangka Muhammadiyah kali. Ya. Tapi kalau Muhammadiyah kan beda lagi dia. Hah? Dia sebelum assalamualaikum azan. Sekali tapi dia sebelum assalamualaikum. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum dulu. Baik. Semuanya assalamualaikum. Enggak. Assalamualaikum. Dia azan, assalamualaikum, terus di apa azan sholat sunnah. Sholat sunnah. Terus dia assalamualaikum, udah diam duduk baru. Oh begitu. Kalau yang itu, kalau yang di sini. Oh, tapi ana banyak di kantor-kantor enggak. Jadi begitu ana naik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ana duduk aja. Begitu azan, beres azan langsung khutbah. Itu yang aneh. Sering, ana di kantor model Cijuki segala macamnya begitu.
Ane naik karena mimbar, assalamualaikum, beres salam, ajan, habis ajan khutbah. Itu yang aneh sering temuin begitu. Kalau ini gimana? Ajan dulu. Azan kan orang pada sholat sunnah nih. Sholat sunnah yang terserah, yang mau sholat sunnah dia assalamualaikum. Itu imamnya langsung naik ke atas, langsung Oh, habis ajan assalamualaikum. Assalamualaikum, dia diam. Diam. Nah, alhamdulillah. Diamnya lama nggak? Lumayan. Duduk. Enggak ada duduk. Diam aja, diam dulu. Jadi kagak langsung khotib, kagak langsung khutbah gitu. Iya. Cuman diam doang. Nah, begitu ya. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, lebih afdal kalau orang udah pada kumpul semua dan udah jadi kebiasaan, udah nggak perlu nunggu ajan, dia udah pada kumpul semua, karena ikhtisar afdal ya, meringkas jadi satu kali azan itu lebih afdal. Kenapa? Karena alal itba'i, mengikuti kepada sunnah Rasul gitu ya. Makanya jangan berantem deh ya, gara-gara ajan awal berantem, lo jangan, biarin aja. Tanbihun wallahu a'lam gitu ya. Nanti minggu depan kita bahas muraqi. Apa muraqi itu? Yang naikin khotib ke atas mimbar gitu ya.